Selanjutnya kita akan bahas ke nomor 2. Pada soal nomor 2 ini kita menggunakan metode regresi korelasi. Adapun soalnya sebagai berikut. Apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pon dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon atau MPG, informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Jadi ini data dari bobot mobil dan konsumsi bensin. Dengan yang ditanyakan, A. Buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. B. Hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. C. Hitunglah estimasi untuk intercept dan slope menggunakan metode least square. D. Apakah hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. E. Tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Jadi pertama-tama kita melakukan rumusan masalah terlebih dahulu. Pertama diketahui tabel bagi berikut dengan N sama dengan 8. Ditanya A. Buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Nah, untuk scatter plot antara variabel X dan Y ini didapat dari nilai X dan Y, sehingga digambarkan seperti ini, digambarkan keseluruhan seperti ini. Selanjutnya yang B itu hitunglah korelasi sampel antara X dan Y, didapatkan tabel sebagai berikut. Dengan ada XI, YI, XI min X bar, XI min X bar kuadrat, YI min Y bar, YI min Y bar kuadrat, XI min X bar dikali YI min Y bar dengan total keseluruhan min 427,625. Ya, kita menghitung R. Untuk rumusnya sendiri itu sebagai berikut, dan kita masukkan hasilnya min 0,95. Selanjutnya yang C itu hitunglah estimasi untuk intercept dan slope menggunakan metode least square. Untuk slope sendiri rumusnya sebagai berikut, dimasukkan hasilnya min 0,6. Selanjutnya untuk intercept sendiri rumusnya seperti ini, dimasukkan hasilnya 43,3. Jadi didapatkan model regresi sampelnya itu YI sama dengan 43,3 min 0,6 XI plus EI. Selanjutnya yang D itu apakah hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. Jadi sebelum melakukan pengujian hipotesis, cari taksiran untuk komponen variance error. Didapatkan tabel sebagai berikut, dan untuk rumusnya sendiri itu S kuadrat sama dengan MSE sama dengan sigma YI min Y bar kuadrat per N min 2. Dimasukkan hasilnya 5,013. Standar error untuk koefisien slope B. SB sama dengan, dan rumusnya sebagai berikut, dimasukkan hasilnya 0,084. Terus uji signifikansi slope B. Yang pertama kita menentukan H0. H0-nya itu sendiri sama dengan beta sama dengan 0, atau bobot mobil tidak memberikan efek signifikan pada konsumsi bensin. Yang kedua itu menentukan H1. Untuk H1 itu sendiri, beta tidak sama dengan 0. Bobot mobil tidak memberikan efek signifikan pada konsumsi bensin. Selanjutnya yang ketiga kita menentukan statistik uji, di mana pada soal ini kita menggunakan statistik uji T. Nah, rumus T sama dengan B min beta dibagi SB. Dimasukkan hasilnya min 7,142. Yang keempat, kita menentukan daerah kritis dan kriteria uji. Dengan taraf nyata 0,05, derajat kebebasannya sama dengan 6, daerah kritis T tabelnya sama dengan 2,447 dari taraf nyata 0,05 dan derajat kebebasannya sama dengan 6. Yang kriteria uji, tolak H0 jika T kurang dari sama dengan
min 2,447 atau T lebih dari sama dengan 2,447. Jadi kesimpulannya T sama dengan min 7,142 lebih kecil min 2,447, maka tolak H0 karena cukup bukti bahwa bobot mobil memberikan efek signifikan pada konsumsi bensin. Selanjutnya E. Tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Pertama, kita menentukan H0. Untuk H0-nya itu sendiri, model regresi tidak mampu menjelaskan variansi pada variabel Y. Dan yang kedua, kita menentukan H1. Untuk H1-nya itu sendiri, model regresi mampu menjelaskan variansi pada variabel Y. Selanjutnya yang ketiga, kita menentukan statistik uji F. Jadi statistik uji F itu rumusnya MSR per MSE. Dapatkan tabel sebagai berikut. Nah, perlu dilakukan perhitungan MSR dengan membuat tabel perhitungan. Untuk MSR-nya itu sendiri didapatkan 256,36 dengan rumus sebagai berikut. MSE-nya didapatkan 42,72 dengan rumus sebagai berikut. Dan didapatkan F sama dengan MSR dibagi MSE dihasilkan sama dengan 6. Selanjutnya yang keempat, menentukan daerah kritis dan kriteria uji. Taraf nyatanya itu 0,05, derajat kebebasan satunya itu sama dengan 1, derajat kebebasan 2-nya itu sama dengan 6. Daerah kritis F tabelnya sama dengan 5,99. Jadi didapatkan dari taraf nyata 0,05 dan F1 sama dengan 1 dan F2 sama dengan 6. Untuk kriteria ujinya, tolak H0 jika F hitung lebih dari F tabel. Jadi kesimpulannya F hitung lebih dari F tabel atau 6 lebih dari 5,99, maka kesimpulannya tolak H0 karena cukup bukti bahwa regresi mampu menjelaskan variansi pada variabel Y. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.